Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang atau Koki, atau 17 Agustus Showa 20 dalam penanggalan Jepang itu sendiri, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Khairul Basri yang bekerja pada kantor propaganda Jepang disuruh mencari rumah yang berhalaman luas. Rumah Pegangsaan Timur 56 milik orang Belanda ditukar dengan rumah lain di Jalan Lembang. Jadi rumah itu memang disiapkan Jepang untuk Bung Karno. Khairul tidak menyebut nama pemilik rumah itu saat diambil ahli pemerintah Jepang untuk Soekarno. Rumah itu milik Mr. J.H.R.P.L. Fate. Fate seperti disebut Kue Kengbeng, pemimpin redaksi koran Shinpo dari 1925 sampai 1947. Dalam Doea Poeloe 5 tahun sebagai wartawan, 1922 sampai 1947 atau 1948. Dari pemberitaan di koran Shinpe 5 Juli 1948, diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah bersejarah bagi bangsa Indonesia karena menjadi tempat diproklamasikannya kemerdekaan. Rumah tersebut juga pernah dipakai sebagai rumah pertemuan. Belanda juga pernah memfungsikan rumah tersebut sebagai rumah tawanan juga. Rumah itu berubah lagi menjadi gedung Republik, hingga akhirnya pemiliknya yang orang Belanda menjualnya seharga 250.000 Golden Half. Rumah ini akhirnya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Begini bunyi pemberitaan tersebut. Eigenar, pemilik rumah, Itio Korema Jangbarue saja kembali dari Nederland, telah menetapkan menjual miliknya dengan harga 250 pada pemerintah Republik. Dari sini belum ditemukan bukti keterkaitan antara pembelian rumah oleh pemerintah Republik Indonesia di tahun 1948 dengan informasi sumbangan rumah Pegangsaan Timur 56 oleh Farad Smartak sebagaimana tertera di dalam surat IRM Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan, tanggal 14 Agustus 1945. Proklamasi yang dibacakan dari Rumah Pegangsaan Timur 56 tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tanggal 14 September 2011, pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawagede bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas untuk mempertahankan penduduknya, yang juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda, bertentangan dengan klaim Indonesia atas 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaannya. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Soekarjo meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda, dan Muhammad Hatta kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Hari kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juni 1946. Proklamasi Kemerdekaan. 1. Bidang politik proklamasi Indonesia membuat Indonesia semakin memiliki kedaulatan rakyat, yakni berupa pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi serta terlepas dari belenggu penjajah.
Keinginan bebas dari penjajah merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sudah lama dijajah oleh bangsa lain. 2. Bidang sosial. Selain itu, semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Masyarakat berhak berpartisipasi dan berkarya dalam bidang apapun sesuai keinginan. Tidak ada perbedaan suku, agama, rasa, pandangan politik, dan sebagainya. 3. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ada kewenangan bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera dengan menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Merupakan titik awal untuk tidak ada lagi monopoli-monopoli yang berusaha merampas hak dan segala kekayaan yang terdapat di dalam negeri oleh penjajah asing. 4. Bidang budaya. Dalam bidang budaya, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang besar. Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai kepribadian mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial. Dengan ini, presentasi kami akhiri. Jika ada salah kata penyampaian kami, mohon maaf.